Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiah dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B. Teman-teman tentunya nggak asing dong ya dengan istilah internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Namun, sebelum saya membahas tentang sejarahnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu internet itu apa sih? Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain dengan menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran. Jadi nanti kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan juga saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh loh. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet di dunia. Pada tahun 1958, Amerika membentuk ARPA, tujuannya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negaranya. Tahun 1962, Dick Leader menulis visi bahwa komputer dapat saling menghubungkan satu sama lain secara global. Dan di tahun ini juga, Rand Corporation memulai riset terhadap ide jaringan komputer terdistribusi yang tujuannya untuk kebutuhan militer. Setelah itu, awal tahun 1960-an, teori mengenai packet switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Dan di pertengahan tahun 1960-an, ARPANET mempromosikan Cooperative Networking of Time Sharing Computer, yang hanya ada 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni ada University of California, Stanford Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Dan di tahun selanjutnya, yakni di tahun 1965, istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Kemudian, di tahun 1968, jaringan TIMNET dibuat. TIMNET merupakan jaringan komunikasi data internasional di San Jose, California. Tahun 1971, anggota jaringan ARPANET yang semulanya hanya mempunyai 4 buah not komputer, sekarang jadi punya 23 buah not komputer yang digunakan untuk pemerintah Amerika dan universitas. Tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disingkat INWG atau International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer serta membuat standar-standar pada jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Nah, pembicara pertamanya adalah Vincent yang dikenal juga sebagai Bapak Internet. Kemudian, di tahun 1972 sampai 1974, beberapa layanan basis data komersial seperti CDC Orbit, Dialog, The New York Times Data Bank, Lexis, dan lainnya mendaftarkan dirinya itu ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat. Di tahun ini, anggota ARPANET bertambah dengan masuknya beberapa universitas dari luar Amerika, yakni Royal Radar Establishment di Norwegia dan University College of London dari Inggris. Nah, Computer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi jaringan ARPANET. Selanjutnya, tahun 1977 terdapat 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Di tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi 2 bagian, yakni TCP/IP dan Transmission Control Protocol. Di awal tahun 1980-an, komputer pribadi atau yang biasa disebut PC mewabah dan menjadi bagian dari hidup manusia. Saat ini, ARPANET sendiri telah memiliki 213 host yang terhubung. Nah, di tahun 1982 ini, istilah internet pertama kali digunakan. Nah, di tahun 1986, awal muncul DNS atau Domain Name System yang bertujuan untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat jaringan komputer. Di tahun 1990, muncul program editor dan browser oleh tim Berners-Lee yang diberi nama www. Dan di tahun 2000-an,
internet sangat berkembang pesat. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan munculnya miliaran situs di dunia maya. Nah, tadi kan kita udah tahu tahun-tahun sejarah perkembangan di dunia, awal mulanya, dan juga kapan nama internet itu dibentuk. Sekarang, kita membahas tentang sejarah perkembangan internet di Indonesia. Internet masuk di Indonesia itu mulai tahun 1990-an, dan internet sendiri di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network yang dimana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat terasa hangat antar anggotanya. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia juga datang dari kegiatan di Amati Radio, khususnya di Amati Radio Club atau ARC ITB tahun 1986. Nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994 itu diantaranya ada Rames Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Utuh, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Hidrayanto, dan Ono W. Purbo. Robi Subiakto sendiri merupakan pakar di antara para amati radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP ini kemudian nanti diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Namun, Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Paket Radio Network. Di tahun 1994, Indonet mulai beroperasi yang juga merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Dan di tahun 1995, beberapa BBS atau Bulletin Board System di Indonesia juga menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Berawal dari mailing list pertama yaitu indonesians@janus.berkeley.edu. Nah, pola dari mailing list ini terus berkembang terutama di host server ITB dan egroups.co. Seperti yang udah saya jelaskan di slide sebelumnya, di tahun 1994 kan ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi nih. Akses awalnya itu mulanya hanya memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client PIN pada server AIX. Mulailah di tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS. Pemakai internet di Indonesia bisa akses internet pakai HTTP. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID primer yang dibangun dengan server UUNet, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 atau second level domain, dan ISP pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 KB per second. Pada tahun 1995 sampai sekarang, akses internet di Indonesia terus berkembang dan Indonesia sendiri dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang. Serta pengguna internet di Indonesia juga sudah mencapai 88,1 juta pada tahun 2014 dan itu diperkirakan akan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat internet. Yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Dulu kan sebelum adanya internet, kita dapat ilmu hanya dari sekolah saja. Nah, sekarang sudah adanya internet, kita bisa belajar dan mencari ilmu seluas-luasnya sebanyak-banyaknya dari internet. Pastinya, ini juga sangat berguna bagi pelajar yang sangat kesulitan di beberapa mata pelajaran maupun mata kuliah. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Dengan adanya internet ini, tentunya kita bisa mengurus sistem akademik dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Bahkan, kini tidak hanya pada sistem akademik loh, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet. Mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Dan yang ketiga, menghemat biaya dan waktu.
Dengan menggunakan internet, pastinya kita sangat bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Karena internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Itu juga termasuk praktis kan? Begitupun kalau kita melakukan komunikasi antar sesama pengguna internet yang secara luas. Misalnya nih, kita menghubungi saudara kita yang ada di luar kota, di luar negeri, cukup kita hubungi via WA atau kita hubungi lewat aplikasi lainnya. Itu juga sangat menghemat biaya dan juga menghemat waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah naungan pemerintah. Meski ada di bawah naungan pemerintah, kita juga masih memiliki privasi. Yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Kemudian, mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah ataupun memperluas jaringan ruang pertemanan. Terutama, dengan makin berkembangnya media sosial, kita bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia. Misalnya, beda kota, beda pulau, bisa juga beda negara. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik, namun Anda juga bisa men-settingnya secara privat apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Dan yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Internet sendiri menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam aksesnya. Cara mengakses internet pun sekarang juga mudah. Anda bisa memanfaatkan HP sebagai media komunikasi dan mencari hiburan melalui internet. Sekian penjelasan sedikit tentang sejarah perkembangan internet di dunia maupun di Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.